Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li syadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kali ini Bunki mengajak kalian ke negeri 1001 malam Baghdad. Bunki akan mengenalkan satu tokoh istimewa, seorang perempuan ilmuwan muslim yang tidak kalah luar biasanya dari perempuan-perempuan muslim istimewa sebelumnya. Simak hingga akhir ya. Dia adalah Zubaidah binti Ja'far al-Mansur, cendekia dari negeri 1001 malam. Di kota Baghdad yang megah, sekitar tahun 766 M, lahirlah seorang gadis istimewa bernama Zubaidah. Sejak kecil, ia hidup di lingkungan istana yang penuh dengan cerita dan keajaiban. Di antara gemerlap lampu dan arsitektur megah, Zubaidah tumbuh dengan penuh rasa ingin tahu. Masa kecil Zubaidah dihabiskan di Istana Abbasiyah, yang kaya akan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Para guru dan cendekiawan mengajarinya cerita tentang para nabi, puisi indah dan rahasia alam semesta. Di sana, ia belajar membaca dan menulis, serta mengenal nilai-nilai kebaikan dan kebijaksanaan. Di antara permainan dan pelajaran, Zubaidah juga belajar tentang seni, musik, dan tarian tradisional. Suara alat musik dan lagu-lagu merdu sering mengisi hari-harinya. Semua itu membuatnya tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan penuh semangat. Tak lama kemudian, takdir membawanya bertemu dengan seorang pemuda penting bernama Harun al-Rasyid. Pada sekitar tahun 781 M, Zubaidah menikah dengan Harun al-Rasyid yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Pernikahan itu membawa Zubaidah ke dalam kehidupan istana yang semakin megah dan penuh misteri. Ketika Harun al-Rasyid naik tahta sebagai khalifah pada tahun 786 Masehi, kehidupan Zubaidah berubah menjadi semakin istimewa. Ia tidak hanya menjadi istri, tetapi juga penasihat dan pendukung penuh sang khalifah. Di balik senyuman lembutnya, tersimpan tekad untuk membantu kerajaan berkembang. Setahun kemudian, pada tahun 787 M, Zubaidah dikaruniai seorang putra bernama Muhammad al-Amin. Kelahiran sang pangeran membawa kebahagiaan dan harapan baru bagi istana. Semua orang percaya bahwa masa depan bangsa sangat bergantung pada kecemerlangan anak itu. Dalam suasana istana yang gemerlap, Zubaidah menunjukkan kepeduliannya pada rakyat dan bangsa. Ia dikenal sebagai sosok yang murah hati dan penuh perhatian. Setiap hari, ia mendengarkan keluh kesah rakyat dan mencari cara untuk membantu mereka. Di tengah kejayaan pemerintahan Harun al-Rasyid, Zubaidah menjadi sosok inspiratif yang tak hanya cantik, tetapi juga cerdas. Ia mendukung para ulama dan seniman, serta memberikan semangat kepada para pelajar di istana. Dengan segala kemampuan yang dimilikinya, Zubaidah menjalin persahabatan erat dengan para cendekiawan. Saat zaman keemasan Abbasiyah berlangsung, Zubaidah turut mengukir sejarah melalui berbagai proyek sosial. Ia aktif mendanai perpustakaan dan pusat-pusat pembelajaran, sehingga ilmu pengetahuan semakin berkembang. Setiap proyeknya bagaikan benih yang ditanam untuk masa depan yang lebih cerah. Salah satu proyek terbesar yang diusung Zubaidah adalah pembangunan saluran air dan sumur di sepanjang jalur haji. Proyek ini dikenal dengan nama Darb Zubaidah dan dimulai pada awal abad ke-9. Dengan proyek ini, para jamaah haji bisa mendapatkan air bersih selama perjalanan dari Baghdad ke Mekah. Pembangunan saluran air itu bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga simbol cinta dan kepedulian Zubaidah kepada sesama. Ia ingin memastikan setiap orang yang menunaikan ibadah haji mendapat kemudahan dan kenyamanan. Berkat kedermawanannya, perjalanan jauh itu menjadi lebih aman dan penuh harapan. Namun, tidak semua perjalanan berjalan mulus. Pada tahun 809 M, ketika Harun al-Rasyid wafat,
suasana istana mulai berubah. Pertikaian pun terjadi antara putra-putra sang khalifah. Dan ini membuat hati Zubaidah merasa sangat sedih. Konflik di antara keluarga istana membawa kesedihan bagi Zubaidah, terutama karena putranya, Muhammad Al-Amin, terlibat dalam persaingan sengit. Pada tahun 813 M, Muhammad Al-Amin mengalami kekalahan dalam perang saudara melawan Al-Ma'mun. Meskipun situasi politik kacau, Zubaidah tetap menunjukkan kekuatan dan ketabahan hatinya. Di tengah badai konflik, Zubaidah tidak pernah berhenti berjuang untuk kebaikan rakyatnya. Ia terus memberikan dukungan kepada para pelajar dan cendekiawan, agar ilmu pengetahuan tidak terhenti meski istana sedang diuji oleh waktu. Semangatnya bagaikan lentera yang terus menyala, menerangi jalan bagi banyak orang. Pengabdian Zubaidah kepada bangsa terus dikenang oleh banyak orang. Proyek-proyeknya, terutama pembangunan saluran air yang membantu para jamaah haji, menjadi warisan yang hidup hingga saat ini. Setiap tetes air yang mengalir mengingatkan kita pada kemurahan hati dan keberanian seorang wanita hebat. Akhir hayat Zubaidah tiba sekitar tahun 831 Masehi, di kota Baghdad yang penuh kenangan. Meskipun tubuhnya telah tiada, semangatnya tetap hidup dalam setiap cerita dan sejarah. Kisah hidup Zubaidah binti Ja'far al-Mansur menjadi pelajaran tentang kebaikan, keberanian, dan cinta kepada sesama, yang selalu dapat menginspirasi anak-anak untuk bermimpi besar dan berbuat baik. Sampai jumpa di kisah ilmuwan muslim selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi agar kalian langsung mendapatkan notifikasi untuk kisah-kisah inspiratif berikutnya. Share ke sepenjuru dunia ya kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.